Dengan hanya 1% lahan yang tersedia untuk pertanian dan ketergantungan impor pangan hingga 90%, Singapura menghadapi tantangan ketahanan pangan yang sangat besar. Di tengah pandemi global dan ancaman krisis pangan, negara kota ini mengambil langkah berani dengan strategi 3 keranjang makanan untuk menjamin pasokan pangan yang aman dan berkelanjutan. Strategi ini meliputi diversifikasi impor, mencari sumber makanan dari berbagai negara untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok. Produksi lokal, mengoptimalkan lahan terbatas untuk pertanian perkotaan, termasuk penggunaan teknologi canggih seperti pertanian vertikal, hidroponik, dan aquaculture. Singapura bahkan memiliki target 30/30 untuk memproduksi 30% kebutuhan pangan secara lokal pada tahun 2030. Ekspansi regional, mencari peluang pertanian di negara tetangga untuk memperkuat pasokan pangan dan menjalin kerjasama regional. Strategi 3 keranjang makanan, membuktikan bahwa inovasi dan keberanian dapat mengatasi keterbatasan. Kisah Singapura, dengan pertanian vertikal di tengah gedung pencakar langit dan kemitraan regional yang strategis, memberikan inspirasi bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di era global yang penuh ketidakpastian. Bayangkan jaring-jaring rantai pasokan yang saling terhubung, membentang di 170 negara dan wilayah. Strategi diversifikasi ini merupakan kunci bagi ketahanan pangan Singapura, memastikan pasokan makanan tetap stabil dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber, terutama di masa krisis. Mengingat keterbatasan lahan dan tingginya tingkat impor pangan, diversifikasi menjadi sangat penting bagi Singapura. Negara ini aktif memperluas sumber impornya untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional. Ambil contoh telur, komoditas penting yang dulunya sangat bergantung pada pasokan dari Malaysia. Untuk mengurangi risiko gangguan pasokan, Singapura tidak hanya mencari alternatif di negara tetangga, tetapi juga menjalin kemitraan dengan pemasok hingga ke Eropa. Langkah ini menunjukkan keseriusan Singapura dalam mengamankan pasokan pangan, bahkan untuk komoditas sehari-hari. Di tengah badai COVID-19 yang melanda dunia, rak-rak supermarket kosong, kepanikan melanda, dan ketidakpastian mencengkeram setiap negara. Namun, di jantung Singapura, sebuah kisah ketahanan terukir. Sementara banyak negara berjuang mengatasi kelangkaan pangan, Singapura justru berhasil mempertahankan pasokan yang stabil. Ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari strategi matang dan upaya kolektif pemerintah dalam mendiversifikasi sumber makanan dan memperkuat pertahanan negara terhadap gangguan pasokan. Kunci dari keberhasilan ini adalah diversifikasi sumber makanan. Dengan menjalin kemitraan dengan banyak negara, Singapura mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dan meminimalisir dampak disrupsi rantai pasok global. Singapura aktif membangun aliansi dengan negara-negara mitra, seperti Australia, Kanada, dan Chili, yang memiliki visi yang sama dalam menjaga kelancaran perdagangan. Kerjasama ini memastikan jalur pasokan tetap terbuka dan terhubung, membuktikan kekuatan solidaritas dan pentingnya ikatan perdagangan di masa krisis. Pada tahun 2022, ancaman serius menghantui pasokan unggas Singapura. Kenaikan harga dan kelangkaan ayam melanda, diperparah dengan larangan ekspor ayam oleh Malaysia. Bagi Singapura, yang sangat bergantung pada impor ayam dari Malaysia, situasi ini merupakan ujian berat. Namun, Singapura menunjukkan ketangguhannya. Dengan sigap, pemerintah mengambil langkah cepat untuk memperkuat pasokan ayam. Impor ayam dingin dari Australia dan Thailand ditingkatkan, sementara sumber baru seperti Brasil, Argentina, dan Indonesia juga diaktifkan. Penambahan Indonesia ke daftar lebih dari 20 negara pemasok ayam merupakan langkah strategis yang memperkuat diversifikasi. Berkat respons cepat dan efektif ini, Singapura berhasil melewati krisis ayam dengan relatif mulus, membuktikan efektivitas strategi diversifikasi. Kisah Singapura di tengah pandemi dan krisis ayam adalah bukti bahwa perencanaan matang, diversifikasi, dan kolaborasi internasional adalah kunci untuk membangun ketahanan pangan. Di tengah tantangan global yang terus berubah, pelajaran dari Singapura ini sangat berharga bagi negara-negara di seluruh dunia. Namun, diversifikasi saja tidak cukup. Singapura menyadari perlunya bertindak lebih jauh, mengambil kendali atas nasib pangannya dengan mendorong inovasi dan merangkul produksi pangan lokal. Untuk tujuan ini, Singapura mengubah lahan-lahan yang dulunya tandus menjadi sumber makanan, sebuah transformasi yang dianggap mustahil sebelumnya.
Ini adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan kecerdasan, inovasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan untuk memenuhi target ambisius, memproduksi 30% kebutuhan nutrisi Singapura pada tahun 2030, sebuah inisiatif yang dikenal sebagai 30 by 30. Bagaimana Singapura mengubah lanskap beton menjadi oasis produktif? Jawabannya terletak pada pendekatan holistik dan jangka panjang yang memadukan perencanaan tata ruang yang cermat, penerapan teknologi agri pangan mutakhir, dan pembinaan intensif bagi para ahli agri lokal. Singapura tidak hanya memberikan lahan kepada petani berdasarkan kualifikasi, tetapi juga pada potensi produksi, rekam jejak, dan dedikasi mereka terhadap inovasi dan keberlanjutan. Revolusi ini tidak berhenti di situ. Singapura mengarahkan pandangannya ke wilayah Lim Chu Kang yang luas, membayangkan masa depan pertanian yang gemilang. Di atas lahan seluas 390 hektar, sebuah metamorfosis besar direncanakan, sebuah master plan yang akan mengubah lanskap pertanian dan melipat gandakan produksi pangan Singapura. Fasilitas pendukung seperti instalasi pengolahan limbah dan fasilitas pengemasan akan dibangun, menciptakan ekosistem kolaboratif yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi. Limbah pertanian tidak lagi dibuang, tetapi didaur ulang dan dimanfaatkan kembali dalam sistem agri pangan yang terintegrasi, mengubahnya dari beban menjadi sumber daya berharga. Zona agri pangan mutakhir ini akan merevolusi produksi pangan, mendorong keberlanjutan dan efisiensi sumber daya di setiap tahap. Dalam perjalanannya mengejar ketahanan pangan, Singapura merambah ruang-ruang alternatif dan tak terduga, melampaui batasan pertanian konvensional. Lahan pertanian tradisional bukan lagi satu-satunya arena inovasi. Kini, pandanglah sekeliling, dan Anda akan menemukan dunia peluang baru di atap gedung, di dalam ruangan, bahkan di tengah lautan. Lanskap perkotaan bertransformasi di depan mata, mengubah atap-atap kosong dan ruang-ruang terlupakan menjadi lahan subur bagi inovasi pertanian. Petani-petani perkotaan seperti City Sprouts dan City Ponics menabur benih perubahan, mengembangkan pertanian perkotaan yang pesat, menentang ekspektasi, dan mendobrak status quo. Sebuah bekas sekolah telah mengalami transformasi luar biasa, melahirkan ruang terpadu pertama di Singapura. Di dalam bangunan ini, pertanian perkotaan berpadu harmonis dengan pusat penitipan anak dan panti jompo, menciptakan harmoni kehidupan antar generasi. City Sprouts, pengelola oase perkotaan ini, merawat lahan subur tersebut, mengubahnya menjadi destinasi dinamis di mana tua dan muda dapat belajar seni bertani di perkotaan dan menikmati keindahan alam di tengah kota. Di tengah padatnya lingkungan perumahan, tempat parkir bertingkat berubah menjadi panggung inovasi pertanian yang luar biasa. Di tengah hiruk-pikuk kota, sistem pertanian vertikal revolusioner bersemi berkat City Ponics. Misinya sederhana namun kuat, membudidayakan sayuran bebas pestisida yang segar dan sehat, melampaui cara bertani konvensional, dan mengangkat konsep pertanian berkelanjutan ke level yang lebih tinggi. Saat ini, 9 lokasi parkir bertingkat lainnya telah dialokasikan untuk pertanian perkotaan, masing-masing menyimpan potensi besar. Sistem hidroponik dan pertanian vertikal menjadi andalan di lokasi-lokasi ini, didukung oleh keajaiban teknologi IoT, blockchain, dan kontrol iklim otomatis. Dengan teknologi ini, lokasi-lokasi ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 1.600 ton sayuran setiap tahunnya. Namun, ambisi Singapura tidak berhenti di darat. Dengan visi yang tak tergoyahkan, Singapura merambah perairan, baik secara metaforis maupun harfiah. Bayangkan sebuah tempat perlindungan terapung yang menampung kehidupan di dalam pelukannya, memanfaatkan kekuatan laut untuk memberi makan bangsa. Inilah EcoArk, sebuah sistem aquakultur penahanan tertutup yang inovatif, melindungi ikan dari perubahan alam dan dampak buruk lingkungan. Dengan desainnya yang cerdas, struktur revolusioner ini memungkinkan kontrol yang presisi atas setiap aspek proses budidaya, memungkinkan produksi sepanjang tahun. Seolah keluar dari novel fiksi ilmiah, EcoArk membawa budidaya ikan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan secara vertikal, menghemat energi dan mengoptimalkan penggunaan ruang di tengah luasnya lautan. Di dalam tangki-tangki yang dikontrol dengan cermat dan terisolasi dari lingkungan eksternal, suhu dan kadar oksigen dijaga secara optimal, menciptakan habitat yang ideal untuk pertumbuhan ikan. Ledakan alga, tumpahan minyak, dan polusi limbah, ancaman-ancaman ini menjadi kenangan masa lalu, tak mampu menembus perlindungan yang diberikan EcoArk.
Bahkan dampak pemanasan global terhadap suhu air pun dapat diatasi oleh sistem canggih ini. Keajaiban EcoArc tidak berhenti di situ. Air laut dan air bekas, yang sebelumnya dianggap limbah, kini diolah dan digunakan kembali, memastikan setiap tetesnya berharga. Lebih hebat lagi, EcoArc sepenuhnya ditenagai oleh energi surya di siang hari, meminimalisir jejak karbonnya. Dengan perkiraan hasil tahunan mencapai 166 ton, keajaiban terapung ini melampaui tingkat produksi minimum peternakan ikan pantai setidaknya 20 kali lipat. Di sisi lain, Apollo Aquaculture, kekuatan kolosal di bidang peternakan ikan vertikal, telah menargetkan pencapaian yang tampaknya mustahil. Mereka menerapkan sistem aquaculture resirkulasi vertikal 3 tingkat yang memungkinkan mereka membudidayakan 3.000 ton kerapu, trout, dan udang setiap tahun, sebuah angka yang mencengangkan. Ini adalah perpaduan luar biasa antara inovasi dan skala yang membuktikan bahwa langit adalah batasnya, bahkan di tengah keterbatasan ruang. Namun, inovasi Singapura tidak berhenti di situ. Pemerintah, menyadari pentingnya penelitian dan inovasi, mengalokasikan dana khusus untuk mendorong sektor pertanian ke wilayah penemuan yang belum dipetakan. Pada Desember tahun 2020, Singapura mencatat sejarah dengan menjadi negara pertama yang melegalkan penjualan daging berbasis sel. Produk perintis yang diproduksi oleh Good Meat, divisi dari perusahaan teknologi pangan inovatif asal California, Eatjust, siap mendefinisikan ulang masa depan produksi protein. Nantikan kehadiran fasilitas monumental seluas 30.000 kaki persegi mereka pada tahun 2023, yang berlokasi di jantung pusat industri makanan bedok Food City yang dinamis. Baik petani sayur Singapura, yang dulunya akrab dengan tanah, kini berkolaborasi erat dengan para ahli teknik pertanian dan spesialis. Ambil contoh Indoor Farm Factory Innovation, di mana benih-benih inovasi bersemi di dalam pertanian sayur indoor. Di sini, sistem pertumbuhan integrasi vertikal menjulang setinggi 8 meter, menciptakan pemandangan yang mengagumkan. Di dalam lingkungan yang terkendali ini, Simfoni Teknologi Mutakhir bekerja bersama, sistem pertanian berbasis AI, pemantauan IoT, sistem irigasi presisi, dan sistem kontrol lingkungan canggih. Kombinasi teknologi ini memastikan kondisi pertumbuhan yang optimal sepanjang tahun. Semangat inovasi juga merambah industri unggas. Sengchon, sebuah perusahaan peternakan telur ayam dengan warisan lebih dari 3 dekade, telah merangkul modernitas dengan tangan terbuka. Mereka telah menerapkan sistem pemindaian telur terkomputerisasi untuk menjamin kebersihan, sementara otomatisasi telah merampingkan proses pemberian pakan, pengaturan suhu, dan pengelolaan limbah. Jelaslah, Singapura telah mempersiapkan diri untuk meraih kesuksesan dalam upayanya mencapai ketahanan pangan. Namun, tahukah Anda bahwa negara ini juga menghadapi tantangan yang sama mendesaknya terkait air? Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut.